Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman kasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, anak-anak kita sungguh luar biasa. Dan malam ini firman akan dilayani oleh Ibu Francisca Juana dengan tema memperjuangkan kasih karunia. Dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat malam Ibu Francisca. Sungguh anugerah kita boleh berkumpul di sini untuk memuji Tuhan, mentinggikan nama Tuhan, karena Tuhan telah mempersatukan kita. Mari saya undang kita semua wakil berdiri. Mari kita lambaikan tangan kita kepada teman-teman kita. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Engkaulah sahabatku, engkaulah saudaraku. Hari ini, malam ini kita boleh merasa bahagia. Mari kita angkat satu pujian ini. Tangan lebih lagi bagi Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. katakan kaulah sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. tunjuk temanmu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berjabatan tangan, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat
tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sungguh Allah kita, sungguh baik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua adalah anugerah-Mu dan berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau yang menyertai kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dan nyata perlindungan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Mulai pujian ini kami naikkan padamu Tuhan. Terimalah ungkapan syukur kami. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Bapa di surga. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, Engkau hadir saat ini Tuhan. Silakan ini. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. katakan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih ku setia-Mu. berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan ungkapan syukur kita pada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Terima kasih atas segala kebaikan. ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Ku naikkan syukurku. Inilah syukur kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, Buat hari tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima Kau kasih beri. padamu Tuhan. Tak habis-habisnya Kau baik, sangat kasih baik, teramat baik dan pada kami. Oh, rahmat-Mu. haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Bagi umat Tuhan yang ingin menaikkan ungkapan syukur, kami persilakan. Ya Bapa, sungguh besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa? Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Ingatkanlah kami untuk selalu bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah kesibukan kami bisa hadir di sini untuk memuliakan dan menghibur diri-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, Engkau tahu apapun keadaan kami saat ini, Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau tahu Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, bagi Engkaulah segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan, karena Amin. Tuhan adalah kekasih jiwa kita, amin. Yes. Kita mau menari buat Tuhan kita. Yes. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. sayang disayang, kita disayang sama Tuhan. Iya. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang
ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yeay. Sahabat Tuhan kita. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Kita tadi sudah pujian, kita sudah bersyukur, kita sudah menari, sudah berdendang, kita sudah bilang Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Amin. Iya. Mari kita duduk diam. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Ya Bapa, kami ada sampai hari ini. Itu oleh karena kemurahan-Mu. Itu karena kebaikan-Mu. Biarlah Bapa, janji-Mu selalu terjadi bagi kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan. Datang ke hadirat Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, Bapak Ibu percaya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kami. Atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Kita masuk dalam penyembahan. Hadir, Tuhan sungguh hadir pada malam hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, angkat tanganmu. Aku percaya, kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kebajikan-Mu, kemurahan-Mu selalu mengikuti kami Tuhan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tanpa musik umat, aku percaya.
Aku percaya. Biarkan umat yang bernyanyi, musik stop dulu. Berkat-Mu atas Benar Tuhan, dengarkan suara umat-Mu, anak-anak-Mu. Dengarkan kedalaman hatinya. kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Kita Tuhan. bersama musik Aku Percaya. Aku percaya. Benar Tuhan, Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kebajikan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari sembah Dia. Kami puji, kami sembah, kami muliakan di sepanjang hidup kami. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di sepanjang hidup kami. Kau Allah yang telah menyelamatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kemurahan hati-Mu. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Haleluya. Allah yang kami sembah. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Syukur kepadamu. Yes, terima kasih Yesus. Yes, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yes, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas hadir-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih atas lawatanmu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau buka hati kami, roh kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan anak-Mu, Ibu Francisca Juana. Biarlah Bapa, Engkau arahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah, urapilah Ibu Francisca Juana untuk membawakan firman-Mu pada malam hari ini, sehingga menjadi rema bagi kami setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, beracaralah, berbicaralah, kami siap anak-anak-Mu mendengarkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam. Selamat malam, shalom. Puji Tuhan akhirnya saya bisa nyampe di sini. Nggak nyasar, tapi ini merupakan pelayanan offline saya yang pertama di paroki ini. Terima kasih untuk undangannya. Sebelumnya saya pernah di kontak sama Pak Surya ya Pak ya. Saya melayani di online waktu masih kita berzoom ria. Sekarang kita udah bisa bertatap muka, saya senang sekali. Oke, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Francisca, tapi saya sering dipanggil namanya Ika, karena mungkin nama saya kepanjangan ya. Saya dari Paroki Kristus Salvator Slipi, dan saya utusan dari komunitas Santo Thomas Ibu Cunohono. Ya, saya punya suami satu, cukup satu dari dulu sampai sekarang nggak nambah-nambah. Tapi anak saya dua. Anak saya dua sekarang, anak saya sudah di usia kuliah, yang satu sudah selesai, yang satu masih kuliah. Oke, yuk jangan lama-lama memperkenalkan diri, nanti ada yang kepincut. Oke, perenungan kita malam ini adalah memperjuangkan kasih karunia. Bapak Ibu, selain Bapak Ibu nyampe nih di tempat sini, Bapak Ibu semua kan juga kita semua ya, termasuk kita semua di sini. Siapa sih yang nggak jadi pejuang rupiah? Coba angkat tangan. Yang bukan jadi pejuang rupiah, yang nggak kerja, duitnya, uangnya, berkatnya turun kayak waktu bangsa Israel di padang gurun itu pagi-pagi, wis sarapan udah ada, terus sore-sore, dinner udah ada gitu. Siapa di sini yang pagi-pagi buka pintu, uang udah ada. Malam-malam mau tidur, udah datang lagi uang, nggak ada ya. Nggak ada ya.
Kita semua jadi pejuang rupiah, bahkan aduh keringet segede-gede gini, panas apalagi zaman sekarang. Mesti kejar-kejaran, mesti sampai malam otaknya diperes-peres mikir gimana cepet cuan gitu. Nah Bapak Ibu, selain kita memperjuangkan rupiah, kita juga datang di sini untuk memperjuangkan apa sih? Mau nggak sih kita disayang Tuhan? Udah berkorban, mungkin ibu-ibu yang kayak saya ya, ada sinetron, ada drakor, ada apa lagi ya, Netflix, kemudian YouTubean ngelihat masak. Terus saya suka ngelihat Devina Hermawan. Sama ya Bu. Terus saya suka lihat YouTuber di TikTok gitu kan, enak tuh, tinggal cetek daripada kesini dengerin ngantuk-ngantuk, mesti nyanyi, mesti mikir gitu. Atau bapak-bapak lebih sukanya nonton film-film seri atau film action atau apa, atau misalnya baca apa. Kita semua nyampe ke sini kita pengen dikasihi Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Pengen nggak diberkatin Tuhan? Pengen kan? Mau nggak ada di sini yang mau dikutuk sama Tuhan? Nggak ada yang mau. Malahan kalau ada kutuk atau ada sumpah serapah, kita langsung tolak. Dalam nama Tuhan Yesus saya tolak. Ya enggak? Setuju ya? Gak ada yang mau. Nah, malam ini saya mau ambil satu kisah dari Samuel 1. Mungkin Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa buka, atau punya Alkitab sucinya juga bisa dibuka. Samuel 1 itu kisah tentang lahirnya Nabi Samuel. Nabi Samuel seorang nabi besar, dia yang mengurapi raja pertama, raja orang Israel. Kalau raja diurapi berarti dia utusan Tuhan yang luar biasa, dia utusan yang dipakai Tuhan. Makanya di dalam kitab Samuel yang pertama itu diceritakan, judulnya aja lahirnya Samuel. Seorang nabi besar itu pasti punya biografi ya, punya latar belakang. Ini ditulis sampai sedetil-detilnya sama Alkitab ditulis. Kita baca yuk. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zohim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Yuf, seorang Efraim. Nama papanya itu adalah Elkana. Kemudian saya nggak usah baca ya. Dia punya 2 istri. Namanya istri yang pertama Hana. Namanya istri yang kedua Penina. Zaman dulu, bapak-bapak nih khususnya, bapak-bapak boleh beristri 2. Orang Israel zaman dulu boleh beristri 2. Kita ingat Abraham punya 2 istri, Sarah dan Hagai. Nah, ini Elkana juga punya 2 istri. Kenapa dia punya 2 istri? Karena istri pertamanya, next Bapak. Karena istri pertamanya Hana ini tidak dikatakan di dalam Alkitab bahwa rahimnya itu kering, mandul. Jadi dia nggak bisa punya anak. Tapi kalau kita lihat arti nama daripada Hana itu adalah favor atau grace. Artinya Hana itu artinya nama disukai. Arti nama Hana itu disukai, disenengin, dan dia itu memperoleh kasih karunia. Nah, tapi kok dia nggak punya anak ya? Kok dia mandul ya? Kok Tuhan begitu sih? Kok Tuhan di dalam benak kita masing-masing mungkin ya, Tuhan itu baik, ya kan? Tuhan itu baik kan? Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti kasih kita yang baik-baik. Kalau saya orang baik, saya kasih ibu yang baik nggak? Yang baik ya. Saya kasih bapak yang baik nggak? Yang baik. Kalau saya jahat, saya ambil uangnya. Kalau saya jahat, saya pukul bapak, saya cubit bapak. Kalau saya, tapi ini kok Hana udah cantik, baik, kok Tuhan kasih yang seperti ini ya? Pada zaman itu ukuran kesempurnaan seorang wanita itu kalau dia punya anak, kalau bisa melahirkan seorang anak. Makanya di Alkitab itu kita lihat ya, Sarah tuh
kasihan sekali sampai nangis-nangis gitu ya, dia nggak punya anak. Kemudian ada lagi ini nggak bisa punya anak, Hana, nangis mereka. Dikatakan janda, kemudian wanita-wanita yang mandul itu punya konotasi yang negatif gitu. Karena zaman dulu, di zaman mereka hidup ya, bukan zaman sekarang, zaman mereka hidup, ukuran kesempurnaan seorang wanita itu adalah memiliki seorang anak, bisa melahirkan seorang anak. Makanya Hana ini contoh buat kita yang luar biasa. Saya mau bacakan lagi di 1 Samuel ayat yang ke-9. Pada suatu hari setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Silo itu nama tempat. Jadi setiap tahun Elkana dan seluruh keluarganya mereka pergi ke satu tempat, ke tempat bait Allah. Nah, bait Allah itu enggak kayak seperti sekarang ya, ada paroki atau Eusebio di sini, kemudian saya parokinya di sini. Cari yang dekat-dekat rumahnya. Zaman dulu enggak. Zaman dulu itu kalau mau ke bait Allah harus menempuh perjalanan berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, berminggu-minggu, karena cuman ada di Yerusalem aja misalnya. Jadi semua orang datang ke sana. Dan pada saat semua orang datang ke sana biasanya rame sekali. Rame, kemudian banyak orang dagang, kemudian banyak orang minum-minum, makan-makan. Makanya nanti kita lihat di sini kenapa Hana, apa yang terjadi dengan Hana. Pada suatu kali mereka makan duduk di Silo, kemudian berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Misalkan sedikit gambaran, itu pintu ya Bapak Ibu ya. Imam Eli, Nabi Eli itu duduk pas di pintu. Jadi di sininya itu bait suci. Karena perempuan ada peraturan-peraturan, perempuan nggak boleh masuk ke bait suci. Perempuan hanya boleh di depannya. Yang boleh ke bait suci itu cuman imam. Laki-laki juga nggak boleh masuk ke dalam bait suci. Kalau misalnya ada upacara, perempuan itu di belakang. Yang lebih dekat ke bait suci itu laki-laki. Jadi pada saat mereka lagi ngumpul, mereka sedang hiruk pikuk. Biasanya kalau misalnya kita mau misa atau bubaran misa, orang kan wah heboh gitu ya, heboh. Ini mereka mau merayakan upacara keagamaan, imamnya duduk di depan, di pintu. Pintunya itu bukan seperti sekarang pintu ya, tapi cuman batasan aja karena itu bentuknya kemah. Kemah bukan bangunan seperti ini. Zaman dulu belum ada tembok. Duduk di situ, Imam Eli duduk di sini, berdiri di pintu. Kemudian si Hana itu berdiri di depannya, di samping pintu itu. Jadi dia menghadap ke bait suci, dia berdiri dan di situ dia berdoa. Dia berdoa, dia menangis, dia minta dikabulkan doanya, dia mohon seorang anak. Tapi permohonan daripada Hana itu detil. Karena di sini dikatakan di ayat 11, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bapak Ibu, kalau di gereja ada perempuan duduk komat kamit gitu, komat kamit, kemudian dia sambil nangis, kita pasti menyangka kalau sekarang ya mungkin lagi ada masalah berat, ya enggak? Tapi zaman dulu karena orang-orang di situ berpesta, jadi disangkanya ini cewek nih, ibu-ibu, mak-mak nih mabok di depan pintu.
Padahal dia tidak, dia sedang mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Next, Ibu. Kehidupan Hana itu luar biasa. Dia sangat dicintai oleh suaminya. Bahkan kalau suaminya kasih sesuatu, persembahan, anak-anaknya dikasih setengah bagian, sebagian. Tapi kalau Hana dikasih 1 bagian seluruhnya, berarti cintanya kepada istri yang pertama ini sungguh luar biasa, walaupun tidak punya anak. Kemudian tapi dia, hidup Hana itu kayak roller coaster, diberkati. Siapa sih di sini istri-istri yang nggak pengen dicintai, disayang sama suaminya? Rasanya bahagia banget gitu kan ya. Naik, kemudian tuh turun, karena dia mandul, tidak bisa punya anak. Tapi kemudian dia direndahkan di 1 Samuel 1 ayat 6 itu, dia direndahkan, diejek sama Penina, istri keduanya, madunya. Kamu nggak punya anak, lihat nih aku anaknya ada 2 gitu. Lalu apa yang terjadi ketika dia mulai terpuruk, dia doa. Hanya ini yang dilakukan oleh Hana. Berdoa dan bernasar, dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doa Hana. Next, Ibu. Tuhan mengabulkan doa Hana. 1 tahun kemudian dia hamil dan dia mengandung, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Nama Samuel itu diberikan karena Hana minta kepada Tuhan. Minta dengan sungguh-sungguh, minta sampai nangis-nangis, bahkan sampai dikatain sama nabinya aja ya. Nabinya aja bilang, ibu kamu mabok ya gitu. Padahal dia lagi berdoa. Dia lagi meminta dengan sungguh-sungguh supaya doanya dikabulkan. Dia mohon dengan seluruh jiwa raganya, dia mohon habis-habisan sampai nangis-nangis, sampai bungkuk-bungkuk, sampai pokoknya habis-habisan deh pokoknya berdoanya. Dan dia minta kepada Tuhan dengan detil. Bapak Ibu, kalau kita sekarang sedang berada di posisi seperti Hana, pastinya yang pertama kita lakukan panik. Kalau kita sedang menghadapi satu masalah yang cukup rumit, apa yang terjadi pertama-pertama? Panik. Saya 7 tahun yang lalu, saya dikasih surprise sama dokter. Dikasih surprise, kejutan, tiba-tiba dokter bilang, kamu kanker. Kaget saya, shock pasti. Lalu waktu itu saya pergi ke dokter sendirian. Kemudian dokter bilang bahwa kamu hanya punya waktu paling lama 1 minggu untuk melakukan operasi, karena kalau enggak sel kanker kamu ini bisa nyebar kemana-mana. Saya enggak garansi, saya enggak garansi kalau nanti lebih dari itu ini bisa metastase kemana-mana, katanya gitu. Bapak Ibu, shock saya. Kaget. Tapi kemudian saya ditemenin sama teman saya. Saya diem, mematung, sementara teman saya nangis. Saya nggak tahu mesti gimana. Namanya orang dibilang kanker, lalu ditanya stadium berapa, nggak disebut. Lalu apa yang harus saya lakukan? Harus biopsi. Kemudian setelah hasil biopsi keluar, baru ditentukan operasinya. Tapi saya harus ambil keputusan untuk cepat-cepat operasi. Suami saya waktu itu lagi ada di luar kota, dan dia nggak bisa pulang. Karena dia lagi kerja. Saya panik. 3 hari, 3 malam, saya bengong. Kayak orang putus cinta. Bengong, diem, saya nggak berani bilang siapa-siapa. Saya nggak berani bilang mama saya cuman cerita sama anak-anak saya. Waktu itu anak saya udah SMA ya. Saya cerita sama anak-anak saya bilang bahwa mami kata dokter kanker. Terus gimana? Nggak tahu. Terus mau gimana mami? Nggak tahu. Semuanya serba nggak tahu. Tiba-tiba
di mobil, saya lagi dengerin lagu-lagu rohani, ada satu kesaksian, katanya kalau kita berdoa pasti Tuhan mengabulkan. Contohnya bapak ini berdoa sebelum operasi, besoknya pas operasi, jantungnya bagus, nggak perlu lagi dioperasi. Dan saya lakukan itu. Tapi bapak ibu, apa ceritanya? Ceritanya bukan happy ending. Ceritanya saya tetap harus operasi. Bahkan saya melakukan sampai tahun lalu, kemarin saya melakukan 3 kali operasi. Saya menemukan kesalahan di dalam cara berdoa saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau, Tuhan saya nggak mau, Tuhan saya nggak mau. Saya tidak berdoa seperti yang dilakukan oleh Hana. Kalau Hana minta anak laki-laki, saya cuma bilang, Tuhan saya nggak mau dioperasi, saya nggak mau dioperasi. Tuhan tidak kabulkan. Tuhan biarkan saya menjalani operasi 3 kali. Tapi doa saya tetap didengar oleh Tuhan. 3 kali operasi kanker, tidak pernah 1 kali pun saya minum obat, dan tidak pernah 1 kali pun saya kemo, tidak pernah 1 kali pun saya radiasi. Jadi saya hanya operasi aja. Bapak Ibu, kesalahan yang saya lakukan adalah saya tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Pada saat operasi yang ketiga, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini operasi saya yang terakhir ya Tuhan. Saya nggak mau lagi ada operasi-operasi lain sehubungan dengan kanker. Dan saya juga nggak mau kemo, dan saya juga nggak mau radiasi, saya juga nggak mau, pokoknya Tuhan saya cuma mau operasi aja. Karena pada operasi saya yang ketiga itu dokter tuh masih abu-abu. Ibu saya tidak bisa memastikan apa ini, karena saya harus biopsi ibu dulu, harus dibuka dulu, kemudian kalau dilihat masih bagus, saya cuman ambil di bagian yang jeleknya aja. Tapi kalau misalnya bagiannya itu yang dicek di biopsi itu jelek, saya angkat semua. Bapak Ibu, saya kanker payudara. Yang terakhir saya operasi 7 jam. Itu operasi yang paling lama. 7 jam, besokannya pulang dari rumah sakit, kenapa ya badan saya pegel, kenapa kok tangan saya pegel gitu ya. Ternyata kan saya baru ingat, oh ya orang dioperasi dibius gini aja terus nggak goyang-goyang. Terus kan meja operasi itu kan bukan yang empuk kayak di rumah ya, meja operasi itu kan meja keras. Pantesan badan saya sakit. Tapi Bapak Ibu, Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab doa saya. Walaupun akhirnya saya diangkat semua mastektomi, tapi Tuhan jawab dengan ketika dokternya besoknya visit ke kamar saya, dia bilang bahwa ibu tidak perlu kemo, ibu tidak perlu radiasi, hanya saya nanti tunggu 1 bulan untuk hasil dari biopsi dan dibawa ke Darmais. Di situ kita akan tahu apakah ibu harus minum obat atau enggak. Ternyata namanya itu saya nggak ngerti juga. Itunya tuh negatif. Jadi kalaupun reseptornya itu negatif. Jadi kalaupun saya dikasih obat, yang ada kan orang obat kanker harus makan obat 5 tahun. Walaupun saya dikasih obat, itu tidak ada yang menyerap. Percuma. Mau diapain, masukin obat tapi nggak ada yang nyerap, mendingan nggak usah, karena nggak usah apa-apa lagi. Akhirnya saya sungguh-sungguh berkata bahwa Tuhan, cara Tuhan itu luar biasa ya. Kita minta apa, Tuhan kasih ini. Sama seperti Hana, dia minta detail. Waktu di awal dia minta supaya Tuhan, saya ini sedih. Tuhan saya ini sedih, tapi begitu dia minta detail, Tuhan kabulkan.
dan dia bernasar bahwa dia akan memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan. Jadi anaknya pada umur mereka tuh orang Yahudi itu masih disunat. Jadi ada yang harus disunat kan, orang Yahudi ya, anak laki-laki orang Yahudi itu harus disunat. Setelah disunat dipersembahkan ke bait Allah. Itu nasarnya daripada ini Hana. Bapak Ibu, saya juga bernasar. Pada waktu itu operasi saya yang ketiga, saya bernasar begini. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Nggak mau pilih-pilih Tuhan, saya nggak mau pilih-pilih Tuhan. Sebelum-sebelumnya saya suka pilih-pilih kalau melayani. Bapak Ibu, saya kan cewek. Saya cewek, kalau misalnya saya pelayanan, saya merasa saya memiliki banyak sekali keterbatasan. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa ngomong di depan seperti ini, saya pemalu. Pokoknya banyak sekali. Saya penakut, nggak bisa apa-apa juga nggak bisa. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya sembuh, saya mau pelayanan dan saya nggak mau pilih-pilih. Tuhan tempatkan saya di mana, oke, saya akan lakukan. Nah Bapak Ibu, ternyata iblis juga dengar, bukan Tuhan aja yang dengar, iblis juga dengar. Iblis dengar, dia kasih saya pelayanan ke Bekasi, ke Arnoldus. Saya nggak ada mobil waktu itu. Terus mobil saya pas kebenaran di bengkel. Lalu saya tuh punya karena saya sudah operasi ya, kiri kanan sini udah operasi. Jadi saya kalau nyetir lama-lama ini tangan tuh kebas. Tangan ini tuh kebas. Ini ke Bekasi pasti saya sekitar 2-3 jam sebelum jam 7 itu pasti saya udah harus pergi. Karena ke Bekasi itu kan lama ya, macet. Nah, lalu dokter tuh bilang bahwa saya nggak boleh angkat berat-berat karena efek dari operasi ini. Terus saya bilang gini, Tuhan ini gimana ya? Tapi akhirnya saya menepati janji saya pergi naik kereta. Terus saya pilih saya nggak mau nyupir, saya naik Gojek motor aja. Habis dari kereta saya Gojek motor. Tuhan taruhkan bibir, Tuhan kasih kita bibir, Tuhan kasih kita otak, Tuhan kasih kita mata, kasih telinga, pakai semuanya buat nanya, buat lihat. Saya lihat. Waktu itu saya belum pernah ke sana, saya ke sana melayani. Terus ternyata iblis dengar juga, bukan cuman ke Bekasi yang jauh. Terus saya diminta untuk jadi WL di sebuah acara besar. Waduh, saya bilang, aduh ini gimana ya, belum apa-apa juga masih saya bolak-balik ke WC, ini udah senewan duluan. Takut beneran, karena di samping-samping saya itu penyanyi-penyanyi yang udah senior gitu, udah jam terbangnya udah kemana-mana. Tapi akhirnya bisa dilewati juga. Di dalam pekerjaan saya, Tuhan juga buka jalan. Bapak Ibu, sekarang itu sudah sekitar 3 bulan, suami saya sedang bermasalah di kantornya. Biasa ya, kalau di kantor itu suka ada perselisihan paham, tapi ini perselisihan pahamnya sampai ke bawah-bawah ke polisi dan sampai ke bawah-bawah ke pakai lawyer, pakai pengacara. Udah main emosi ini. Dan salah satu pihak yang di sana itu katanya omnya itu siapa ya, saya lupa namanya, preman siapa ya, Hercules sama siapa, pokoknya dia sebut 2 nama preman, kepala preman itu. Dan benar, rumah saya didatengin Bapak Ibu sama preman-preman badannya gede-gede. Lalu bos saya bilang, kamu sekeluarga pergi katanya, kabur katanya. Terus saya bilang, mau kabur kemana? Nggak tahu nih mau kabur kemana. Tapi terus suami saya tiba-tiba harus keluar kota. Saya
saya dibangunin, 1 pagi tuh saya dibangunin, jam 7 pagi dia bangunin, bangun. Terus saya bilang gini, karena saya biasanya pergi kerja itu sekitar jam 9-an ya, 9 jam 10. Dibangunin, bangun, saya masih ke Bali katanya dia. Ya udah, beresin baju. Oke, bangun ngantuk-ngantuk beresin baju. Terus udah gitu saya pikir cuman dia ke Bali aja. Lalu ujungnya dia bilang gini, saya harus ke Bali, kamu sekarang hari ini juga kosongin rumah. Kenapa? Mak nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Ya pokoknya kamu diminta sama bos saya pergi semua kosongin rumah. Terus saya mau kemana? Nggak tahu. Saya udah pusing, nggak bisa mikir lagi. Pokoknya kamu pergi kosongin rumah. Bapak Ibu, saya pusing. Saya bukan pusing lagi, saya bengong. Kembali saya bengong. Tuhan, saya mau kemana ya? Mana saya punya anjing segede gini? Anjing saya gede. Saya tanya-tanya, mau nggak dititipin anjing? Ya boleh sehari 2 hari. Sampai kapan? Nggak tahu. Nggak ada yang mau. Akhirnya saya putuskan anjing saya titip ke rumah mama saya. Tapi mama saya nggak tinggal di Jakarta. Mama saya tinggalnya di Bandung. Jadi saya pergi ke Bandung. Sementara kita nggak bisa tinggal di Bandung karena saya harus bekerja, anak saya harus kuliah, anak saya juga harus kerja, satu lagi magang, satu lagi kuliah. Jadi nggak mungkin gitu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita semua tercerai-berai. 4 orang anggota keluarga, 4 macam domisilinya. Saya tinggal di tempat sepupu saya, suami saya tinggal di tantenya sama anak saya, lalu anak saya yang satu lagi ngekos selama 2 bulan. Dan itu semua tuh kita tuh seperti dikejar-kejar maling, seolah-olah kita yang berbuat gitu. Padahal suami saya itu hanya kebawa-bawa karena dia namanya dipakai di dalam perusahaan, di dalam akte pendirian perusahaan. Bapak Ibu, kembali saya disayang oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan harus seperti Hana. Ngomong, minta terus. Tiap hari saya doa koronka karena saya tuh berdevosi kepada kerahiman ilahi. Setiap hari saya doa koronka dengan untayan. Saya doa koronka, kemudian saya meditasi. Dan Bapak Ibu, saya juga gak ngerti kenapa. Setiap jam 3 malam, setiap jam 3 subuh, jam 4 subuh ya, itu saya tiba-tiba terbangun. Padahal alarm saya itu kalau bunyi itu selalu jam 6 pagi. Selama saya koronka jam 3 dan jam 4 pagi itu selalu saya bangun. Dan begitu saya bangun, sepertinya rasa-rasanya kayak nggak enak gitu, badan nggak enak kayak masuk angin gitu. Dan ternyata suami saya baru bicara bahwa lawannya dia itu setiap beberapa waktu sekali mereka itu pergi ke gunung. Mau ngapain pergi ke gunung gitu? Ya nggak usah disebutin lah, kata suami saya, nggak usah disebutin lah, kamu tahu sendiri katanya. Iya mau ngapain? Ya gitulah, namanya juga orang begitu katanya. Ternyata dia menyembah Allah yang lain selain Allah yang kita sembah. Selain Allah pencipta langit dan bumi, dia menyembah Allah lain yang hurufnya kecil. Kalau kita kan Allahnya hurufnya gede ya, ini Allahnya hurufnya kecil. Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang terjadi, sama seperti Hana ya, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan itu akan selalu menyertai. Tuhan itu akan selalu memberikan kita jalan keluar. Pada saat saya menjalani masalah-masalah ini, buat saya satu mujizat yang mungkin seumur hidup saya ini adalah mujizat terbesar. Tuhan berikan kepada saya hati yang tenang. Hati yang tenang, tidak takut, tidak panik. Kalau dulu waktu saya dikasih tahu bahwa saya kanker, saya kaget, saya panik. Sekarang saya bisa berkata kepada suami saya, kalau ada lagi yang datang ke rumah, videoin.
kasih ke lawyer videonya. Terus kamu nggak takut? Nggak, saya punya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita diberikan sesuatu, bukan berarti hal itu yang harus spektakuler, yang harus luar biasa gitu seperti yang saya harapkan, seperti yang Hana terima. Kalau Tuhan tidak memberikan kita sesuatu yang luar biasa, yang wah gitu, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang gak kelihatan tapi itu dapat memberikan dampak yang luar biasa di dalam hidup kita, itu juga mujizat yang besar. Jangan pernah kita cari-cari mujizat yang yang kalau orang dengar, kalau saya kesaksian misalnya, terus orang dengar bisa, wah hebat ya, wah Tuhan hebat ya, dari sakit bisa tiba-tiba sembuh. Saya cari itu Bapak Ibu, saya cari, saya mau sembuh Tuhan, saya nggak mau operasi karena biaya operasi kanker itu ratusan juta. Kemudian saya pikir nanti kalau saya harus treatment itu juga berapa puluh juta gitu. Tapi semuanya sama Tuhan tuh dipenuhi. Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita itu oleh Tuhan tuh dipenuhi. Tanpa kita harus pusing-pusing, tiba-tiba ada yang ngasih ini. Tanpa kita harus pusing-pusing, tiba-tiba ada yang ngasih tahu itu, kamu ke dokter itu ya, itu lebih murah. Kamu ke dokter ini ya, treatmentnya di sini ya. Saya harus treatment karena saya treatmentnya itu fisioterapi aja. Karena setelah operasi tangan saya itu katanya frozen shoulder, nggak bisa ngangkat sampai 180, jadi nggak bisa ngangkat seperti ini dua-duanya. Puji Tuhan, kalau sekarang saya bisa angkat tangan seperti ini, itu salah satu kemurahan Tuhan. Yang terakhir itu saya sungguh-sungguh berterima kasih sama Tuhan. Kalau orang lain sampai bertahun-tahun ya untuk bisa kembali, saya hanya cukup sekitar 2 bulan saya di fisioterapi, tangan saya bisa balik normal. Bapak Ibu, solusi yang diberikan oleh Tuhan untuk kita berbeda-beda. Kalau Hana diberikan seperti ini ya, dia dikabulkan, kita juga semua pasti dikabulkan. Yang kita butuhkan cuman percaya aja. Yang pertama kita harus rangkul Tuhan di Roma 8 ayat 18. Lalu yang kemudian kita harus lakukan, apa yang menjadi kepedihan kita, apa yang menjadi persoalan kita, kasihin semuanya sama Tuhan. Nih Tuhan saya udah gak sanggup, udah gak tahu udah gimana lagi. Kalau masalah kecil kita cari Tuhan gak? Jalanan macet, kayak tadi nih dari rumah mau ke sini, jalanan macet. Saya cari Tuhan enggak? Enggak. Jujur saya enggak cari Tuhan. Saya cuman mikir bahwa harus di sini sebelum jam 7, kira-kira saya harus dari rumah jam berapa? Dari tempat kerja saya jam berapa? Itu saya enggak cari Tuhan kan? Tapi ketika saya mau pergi ke sini, saya berdoa, Tuhan sertai saya, Tuhan urapi saya, Tuhan berkati saya supaya saya tiba di sini. Waktu saya planning mau ke sini, saya nggak nanya sama Tuhan, orang saya udah tahu, ya kan? Serahkan. Tapi kalau masalah yang segede gunung, nggak tahu lagi mesti gimana, kita pasti cari Tuhan. Karena kita sudah tidak mampu lagi. Tuhan, aduh saya udah nggak bisa lagi Tuhan, ini nggak tahu nih, saya cuma bisa bengong, pelongo, nggak tahu mesti gimana. Kita cari Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan. Karena satu-satunya Tuhan kita itu yang akan memberikan kita. Yang tadinya pelongo juga bisa jadi celing, bisa jadi tahu jalan keluar itu. Kan kita suka minta Tuhan, kalau masalahnya berat, Bapak Ibu kalau berdoa masalahnya berat, kata-katanya kurang lebih kayak gini nggak, kayak saya nggak? Tuhan kami mohon Tuhan, semoga saya diberikan jalan keluar supaya masalah ini bisa selesai. Iya kan? Minta nggak seperti itu, minta jalan keluar, itu jalan keluar. Gak usah minta, udah dikelihatan di situ jalan keluar. Jalan keluar yang Tuhan mau berikan kepada kita, bukan seperti tuh pintunya di situ ya, pintunya di situ. Tidak, bukan seperti itu. Tapi jalan keluar yang Tuhan mau berikan kepada kita lewat berbagai macam cara. Tiba-tiba lagi berdoa, Tuhan, saya nggak tahu nih mesti contoh ya, waktu saya menghadapi masalah ini. Masalah ini buat keluarga kami masih belum selesai. Tadi pagi satpam di rumah saya
kasih tahu seperti ini, Bu, kemarin berapa bulan ini ada yang telepon cari Bapak, Bu, katanya. Siapa? Saya bilang, saya nggak tahu nomornya, tapi dia cari Bapak, katanya gitu. Masih belum selesai Bapak Ibu, tapi saya percaya satu hari Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Apapun jalannya mungkin saya nggak tahu, tapi Tuhan akan pakai setiap orang, setiap hal di dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari untuk jadi jalan keluarnya. Jadi kalau kita minta jalan keluar, kalau kita punya masalah yang luar biasa, kasih sama Tuhan. Tuhan, taruh di bawah kaki salib Tuhan. Tuhan, saya bersimpu di bawah kaki salib Tuhan. Saya tidak tahu harus gimana. Punya Tuhan, itu artinya kita punya dewa penolong. Punya Tuhan itu artinya kita punya bodyguard yang ready 24 jam. Kalau bahasa anak sekarang di kantornya itu 24/7, 24/7. Jadi terus nggak pernah ada liburnya. 24 jam sehari, 7 hari. 24 jam dan 7 hari, berarti kan nggak pernah libur. Itu Tuhan kita. Kapan sih Tuhan libur? Kita aja kerja dikasih libur ya, kalau nggak dikasih cuti. Kasihan loh Tuhan, nggak pernah libur. Ayo terus kita minta. Pertama kita rangkul, kemudian kita serahkan, yang ketiga kita percaya. Lalu yang terakhir, jangan pernah kita membalas sesuatu. Efesus 6 ayat 11. Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, ada campur tangan Tuhan dan juga campur tangan iblis. Kenapa? Karena kita ini, Bapak Ibu, ini kita masih injek bumi loh. Kita bukan melayang, kita bukan malaikat. Selama kita masih injek bumi, itu ada kuasa iblis yang masih menguasai. Jadi kalau ada sesuatu, itu ada campur tangan Tuhan, juga ada campur tangan iblis. Yang satu narik-narik untuk jadi kudus sama seperti Tuhan, tapi yang satu narik-narik untuk masuk neraka. Tidak ada pernah satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah digoda oleh iblis. Makanya untuk segala sesuatu hal, pasti Bapak Ibu akan pernah ketemu dengan hal-hal yang gak enak. Orang yang nyebelin, orang yang nyakitin, peristiwa yang tidak enak. Mungkin peristiwa itu kita tidak bisa melawan satu peristiwa. Misalkan bencana alam, banjir. Bagaimana kemampuan kita untuk mengelak daripada bencana seperti itu. Contoh bencana yang di Aceh waktu dulu, siapa sih orang yang bakalan tahu nanti tiba-tiba bakal dihantam oleh ombak besar. Ada yang nyangkut di pohon, ada yang ke bawah, kemudian sampai ratusan ribu orang meninggal. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Kalau untuk sesuatu hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita serahkan sama Tuhan, karena tidak ada yang tahu seorang pun apa yang akan terjadi oleh hari esok. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta perlindungan daripada Tuhan, dan jangan pernah kita membalas. Misalkan saya disakiti, kehidupan rumah tangga saya sekarang lagi acak-acakan, karena yaitu tadi masalah di kantor. Siapa yang jadi penyebabnya? Saya tahu. Orangnya siapa? Saya tahu. Mengapa dia seperti itu? Saya pun tahu. Tapi apakah saya harus marah kepada dia? Apakah saya harus membalas apa yang dia lakukan? Tidak, Bapak Ibu. Pembalasan itu bukan haknya saya. Apa yang harus kita lakukan adalah minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya satu roh, satu kekuatan untuk menerima. Yang pertama kita harus menerima dulu. Kalau kita nggak terima keadaan ini, pastinya kita dongkol, pastinya kita, ini orang tuh jahat banget ya sama saya, ini keluarga saya sampai acak-acakan sampai kayak gini, saya yang tadinya kerjanya bisa tenang-tenang, jadi berantakan kesana kesini, wah pusing. Belum lagi ngadepin suami saya yang pusing, kadang-kadang dia temperamental karena dia juga stres, harus berurusan terus dengan itu. Belum lagi dia harus urusan dengan aparat segala macam, itu kan butuh
energi kayaknya kalau urusan sama aparat itu kayaknya kita tuh dibikin energi kita tuh habis-habisan gitu, stres luar biasa. Jadi kadang-kadang dia juga moodnya tidak bagus. Kalau pasangan kita moodnya tidak bagus, jujur-jujur ya, kalau Bapak Ibu nih yang sudah bersuami istri, kalau pasangan kita moodnya lagi nggak bagus, tiba-tiba dia meledak, kita kepancing nggak? Kepancing nggak? Kepancing sedikit. Kalau anak Tuhan kepancingnya sedikit. Kalau bukan anak Tuhan, kalau kita tidak biasa mendengarkan firman, kita tidak membawa diri kita di dalam perlindungan Tuhan, kepancingnya pasti lebih besar. Pasti kepancing. Kenapa? Balik lagi. Kita ini masih injak bumi, ini ada suara iblis di sini. Balas, ayo balas gitu. Enak aja. Oh, emangnya enak tiba-tiba nggak tahu apa-apa dimarahin, tiba-tiba nggak tahu apa-apa dibentak-bentak, tiba-tiba nggak tahu apa-apa dijadiin kambing hitam. Emang mau? Jangan mau, balas gitu. Ada suara-suara yang seperti itu. Kamu nggak punya harga diri apa? Wow, digitu-gitu. Tapi anak Tuhan, tugas kita adalah menerima yang pertama. Tuhan, ini memang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti Hana, saya memang mandul. Saya terima, saya memang mandul. Tuhan, ini terjadi di dalam hidup kita. Tapi berikan saya satu kuasa yang lebih besar daripada kuasa saya untuk dapat mengalahkan omongan-omongan. Kalau dia nih ya, di Hana itu, dia tuh sama istri keduanya digini nih terus. Kamu gak punya anak, kamu mandul, tuh lihat anak saya tuh banyak, bererot. Kamu satu juga gak punya. Ayo didengerin gitu. Kalau kita mungkin apa, saya tidak tahu. Bapak Ibu pasti punya iblis-iblis di kuping nih yang suka manas-manasin. Tugas kita usir. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau melakukan apa yang Tuhan Yesus minta, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam nama Yesus, saya mau menjadi murid Yesus yang setia. Di dalam nama Yesus, saya mau menjadi pelaku firman yang setia. Saya tahu bahwa saya tidak boleh memarahi balik. Saya tahu bahwa saya tidak boleh membalas balik. Tapi Tuhan, ini hati rasanya dongkolnya setengah mati, gak kuat. Minta sama Tuhan, Roh Kudus, turunlah, lingkupi diri saya dari ujung kepala, dari ubun-ubun sampai ke ujung jempol kaki. Jangan biarkan ada satu titik celah yang bolong, karena di situ adalah celah untuk iblis masuk merasuki kita. Minta kepada Tuhan, dan jangan pernah kita membalas, tapi kita mengampuni, karena itulah yang harus kita lakukan. Dan satu saat nanti mungkin saya bisa berbagi juga tentang dahsyatnya kuasa pengampunan. Wah, itu luar biasa. Apa yang Tuhan mau kita untuk ngampuni. Bapak Ibu, ngampuni itu emang gampang ya? Enggak loh, susahnya setengah mati. Tapi Tuhan mati-matian minta kita mengampuni 70 kali 7 kali. Itu banyak banget loh, banyak banget. Ternyata di balik pengampunan itu tersimpan satu kuasa, berkat, segala macam yang luar biasa. Dan tidak semua orang dapat melakukannya kalau tidak dengan penyertaan atau kuasa daripada Tuhan. Kalau misalnya satu orang, misalkan saya mampu mengampuni, kemudian saya mendapatkan ini itu kebaikan-kebaikan lain yang diberikan Tuhan, itu artinya bukan saya yang hebat, tapi Tuhan yang mau, dan kita mau menerima. Yang pertama, terima dulu, ngaku, iya memang ini ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita denial, jangan kita menyangkal. Itu tuh sebenarnya bukan salah saya, tuh salah si itu tuh, makanya saya jadi gini. Itu tuh orang itu tuh nggak benar tuh, makanya saya jadi begini. Ini saya jadi korban gitu. Saya masih sering mendengar hal itu di dalam konselingan suami istri, terutama pasangan-pasangan yang selingkuh. Bapak Ibu sadar, akui, terima bahwa tidak semua hal itu yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal buruk yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak semua selalu setiap hari pas kita buka jendela itu ada angin semilir-semilir,
burung bunyi, kicauan burung, kemudian ada air gemericik, lihat kolam ikan, enggak selalu seperti itu. Kadang-kadang ketika kita buka pintu, ketika kita melek, kita buka jendela, yang ada angin langsung wus, badai, hujan besar, atau begitu tiba-tiba, wah udah banjir. Kadang-kadang itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kembali, kita punya contoh seperti Hana. Dia tidak pernah takut. Yang dia lakukan hanyalah kepada Tuhan. Dia nggak pernah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca ya di 1 Samuel ayat 1. Baca ceritanya, itu kayak cerita buku cerita. Dia tidak pernah membalas kepada si peninanya itu, tapi dia berdoa kepada Tuhan dan dia melakukan puji-pujian syukur kepada Tuhan pada saat dia telah diberikan Samuel sebagai anaknya, dan Samuel telah diberikan kepada Imam Eli untuk dijadikan hamba Tuhan. Di situ di 2 Samuel, Bapak mungkin bisa tolong slide yang isinya puji-pujian Hana. Ini lanjut. Ya, ini adalah pujian Hana 2 Samuel ayat 1 sampai 20. Ini adalah puji-pujian Hana yang dilakukan, dan Bapak Ibu hebatnya ini adalah pujian yang hampir mirip dengan puji-pujian daripada Bunda Maria. Waktu malaikat Gabriel datang memberitahu bahwa nanti dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak lalu beri nama Yesus, Bunda Maria berbicara kan seperti yang kita baca di jam 12 Angelus, doa malaikat Tuhan. Nah, puji-pujian Hana ini setara dengan puji-pujian yang diberikan oleh Bunda Maria. Kenapa? Karena yang pertama, dia mengaku bahwa ya ini saya memang punya kekurangan. Saya memang punya sesuatu di dalam kehidupan saya yang tidak baik. Lalu dia pergi ke Tuhan. Dan dia serahkan semua apa yang menjadi bebannya kepada Tuhan. Dan kemudian dia tidak membalas, tapi dia memberkati. Dia mengampuni. Bapak Ibu, itu semua yang harus kita lakukan. Itu sebuah PR yang harus kita lakukan. Bukan cuman sekali, bukan cuman pada saat masalah besar itu datang, tapi setiap kali masalah itu datang, apapun itu masalahnya, belajar. Belajar untuk melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar, maka Tuhan juga akan memberikan satu kemuliaannya yang besar buat kita. Malam ini saya yakin dan percaya kalau di antara kita semua mungkin masih ada yang memiliki perasaan-perasaan tidak enak, mungkin ada yang masih memiliki emosi-emosi yang tersimpan, kesel sama siapa, kesel sama keadaan, kesel sama orang, kesel sama siapapun itu. Mungkin anggota keluarga kita, mungkin teman kerja kita, mungkin klien kita, mungkin langganan kita, mungkin anak cucu mantu, mungkin pasangan kita juga. Saat ini kita mau sama-sama berdoa. Kita mau katakan kepada Tuhan kalau kita semua terima. Kita semua terima mereka apa adanya, persoalan apapun, orang apapun, manusia apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, kita terima. Karena Bapak Ibu, guru yang baik bukan cuma guru yang mempraktekkan hal-hal baik. Guru juga bisa berupa guru yang punya tanduk. Yang punya tanduk tahu ya? Orang-orang yang jahat kepada kita, orang-orang yang menginjak-injak harga diri kita, orang-orang yang berbuat tidak baik, berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti hati kita, mereka juga jadi guru-guru terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan guru yang baik yang ngajarin yang baik-baik aja, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi,
mereka menguliti kita sampai akhirnya kita jadi seorang orang yang bersinar di mata Tuhan. Jangan itu, makanya kenapa kita harus mengampuni mereka. Karena mereka juga orang-orang yang mengajari kita untuk semakin hari semakin diproses sehingga kita semakin bersinar di mata Tuhan. Mari kita berdoa demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, malam hari ini kami mau bersimpuh di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan bahwa kehidupan kami, di dalam kehidupan kami masing-masing ada bagian-bagian yang tidak mengenakan. Ada bagian-bagian yang membuat kami menangis. Ada bagian-bagian yang membuat muka kami, wajah kami merah karena malu, merah karena marah, dan juga ada hati yang tidak bisa menerima keadaan Tuhan. Karena begitu peliknya, karena begitu besarnya beban yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau selama ini kami membawa beban-beban itu, kemanapun kami pergi, kami ingat selalu orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau berkata Tuhan bahwa mereka ada benar di dalam kehidupan kami. Kami menerima hal-hal yang mereka lakukan ke dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami tidak mau membawa mereka di dalam hati kami terus-menerus Tuhan. Kami mau melepaskan mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kalau kami tidak mampu melakukannya sendiri, kami butuh kuasa yang lebih besar. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon agar Engkau turunkan Roh Kudus-Mu di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam kepala kami Tuhan, masing-masing daripada kami semua di sini. Kiranya api Roh Kudus yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu zaman pada saat Engkau naik ke surga, Kau juga turunkan saat ini. Kami mau mengarahkan tangan kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan. Dan kami mau menyerukan bahwa saat ini kami sangat rindu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah kuasa Roh Kudus-Mu. Lingkupi kami Tuhan. Bersihkan dan tahirkan kami Tuhan daripada segala kuasa-kuasa yang membuat kami sakit. Daripada segala kuasa-kuasa atau perbuatan-perbuatan yang membuat kami merasa sedih, merasa marah, merasa terpuruk, merasa terabaikan, merasa terhina Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan segala kekurangan di dalam kehidupan kami, segala masalah di dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya kepada Engkau-lah Bapa kami berpengharapan, hanya kepada Engkau-lah Tuhan kami memohon, dan hanya kepada Engkau-lah Tuhan kami tahu bahwa Engkau akan menolong kami, karena Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah kami yang tidak pernah tertinggal, Allah kami yang tidak pernah terlambat, dan Allah kami yang selalu menyertai kami. Engkau selalu ada di sisi kanan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu memegang kami dan menarik tangan kami Tuhan ketika kami melakukan hal yang salah. Bapa, kami juga mau berdoa Bapa. Saat ini betapapun itu sulitnya Tuhan, tapi kami mau berikan apa yang menjadi bagian daripada Engkau. Kami mau melepaskan apa yang selama ini kami genggam dan kami kembalikan kepada Engkau. Kami tidak mau menggenggam kebencian Tuhan. Kami tidak mau menggenggam, memegang terus sebuah rencana untuk membalas dendam. Karena pembalasan itu adalah bagian daripada Engkau. Tuhan, kami tidak boleh menghakimi orang-orang itu Tuhan, tapi kami mau mengampuni dia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepada siapapun itu Tuhan, orang-orang yang telah menyakiti kami. Siapapun itu Tuhan. Saat ini juga kami mohon Kau bukakan mata pikiran kami Tuhan, dan perlihatkan orang-orang itu di dalam benak kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah mereka itu berlalu satu demi satu, pergi satu demi satu daripada kehidupan kami, pergi daripada benak kami masing-masing, dan biarlah pikiran kami itu sejernih air yang mengalir, tidak memiliki lagi wajah-wajah yang selama ini selalu menghiasi mimpi-mimpi buruk kami Tuhan. Tapi kami memohon, biarlah pikiran kami sejernih air, semerdu suara malaikat-Mu di surga Tuhan.
karena Engkau telah membersihkan pikiran kami Tuhan, Engkau telah membersihkan hati kami Tuhan, Engkau telah membersihkan benak kami Tuhan, dan Engkau telah menghapuskan semua orang-orang yang selama ini selalu terlihat di dalam pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa ya Bapa, kiranya Engkau berikan kami kerelaan hati Tuhan untuk mau melepaskan mereka. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang hadir di sini Tuhan, hati yang penuh rendahan hati untuk selalu bersyukur atas segala kejadian di dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami senantiasa mau bersyukur. Hal yang baik, kejadian yang baik, selalu kami syukuri. Tapi kami juga mau bersyukur untuk kejadian-kejadian yang tidak baik, karena mereka adalah bagian dari proses hidup kami masing-masing. Berikan kami hati yang bersih Tuhan, putihkan hati kami Bapa, dan biarlah hati kami selalu rindu akan firman-Mu, selalu ingin dekat dengan Engkau, karena di sanalah kami akan menemukan satu kebahagiaan yang sejati, satu kedamaian yang luar biasa yang kami dapatkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan, agar kami senantiasa tersenyum, agar kami senantiasa tenang, agar kami senantiasa memuji nama-Mu Tuhan, walaupun kami sedang berada di tengah badai. Satu kerinduan kami Bapa, bersama Engkau selalu di dalam kehidupan kami. Mari kita taruh tangan di dada kita masing-masing dan kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah mentahirkan kami semua, Engkau telah mentahirkan aku di tempat ini menjadi aku yang baru. Aku bukan lagi yang dulu, tapi aku yang penuh sukacita, aku yang penuh ketenangan, aku yang penuh berpengharapan berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Ika atas pewartaannya dan kesaksiannya yang luar biasa. Kita masuk dalam persembahan. Bangga Bapa Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, inilah yang kami persembahkan kepadamu yang terbaik.
Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu yang telah mempersembahkan kepadamu. Semua kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Secara khusus malam ini kami berdoa bagi Ibu Francisca Juana. Kiranya Engkau berkati dia di dalam kesehatan, di dalam keluarganya juga, serta anak-anaknya, dalam pekerjaannya, dan apapun sekarang ini dalam permasalahannya. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi Ibu Ika. Berkatilah juga Ibu Ika di dalam pelayanannya juga sehingga menjadi berkat dimanapun berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pastor paroki kami, Pastor Purnomo dan juga Pastor Geris. Mohon belas kasih-Mu, biarlah Engkau berkati di dalam karya pelayanannya. Engkau berikan rahmat yang dibutuhkan di dalam menggembalakan umat-Mu di paroki ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi yang sakit, bagi Ibu Rosmawati Lukimin, Bapak Simon Husin, Ibu Aking, Ibu Rita, Ibu Nari, Ibu Parida, Javina Aprila Tamar, Natali yang sakit bagian dadanya, dan juga Pak Akyong sakit di bagian kepala, Santi sakit migran, dan juga Dirgasya Putra, dan juga Ibu Veronica Homyogyok. Mohon belas kasih-Mu ya Bapa, biarlah urapan-Mu yang terjadi bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, biarlah kesembuhan yang ada daripada-Mu, sehingga boleh anak-anak-Mu merasakan belas kasih-Mu dan menjadi saksi-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon doa untuk pekerjaan, kelancaran dalam bekerja, usaha dan studi bagi Kristianto, Matthew Juvier Wijaya, Santi, Akyong, Aldo, Alfi dan Dendra. Ya Bapa, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Pastor Fernando Abis SX, Laurencia Janet Wijaya, Benaditus Budi Ukun, Benadita Tan Ginghua, Johanna Cendra, Poison Wen, Moy Jin Piao, Suryani Satya Wijaya. Ya Bapa, kami mohon kedamaian dan kehidupan kekal bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan kedalaman isi hati kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kami rindukan, yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami setiap anak-anak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara PDKK hari ini dari awal sampai akhir, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami Bapa di dalam perjalanan kami. Engkau berikan kami juga selamat sampai di rumah sehingga kami boleh membawa sukacita-Mu di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami berdoa dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Francisca yang telah membawakan firman yang sungguh luar biasa, terutama kesaksiannya yang membuat kita semua sadar untuk selalu berharap kepada Tuhan dan mengharapkan kepadanya tidak pernah sia-sia. Untuk minggu depan, Senin depan, PD Firman akan dibawakan oleh Ibu Irma Husan. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita hadir memuji menyembah Tuhan, terutama juga mendengarkan firman yang semakin menguatkan dan menumbuhkan iman kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Surya. Percaya Allah sumber kekuatan kita. Amin.
Siapa namanya? Yesus. Yesus. Sekali lagi yang kencang. Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Allah milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku yang bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di hari Sampai jumpa Senin. kembali. Selamat malam, Tuhan Selamat malam memberkati. semuanya, Tuhan memberkati.